and cultivate a deep connection to the divine. So Pooh thought and thought, but nothing came to mind. As little Pooh was busy thinking, Was he alone, miss? no, he was with his friend Gopher. Junior high school, to achieve. Where potential takes flight, we empower you to understand, think critically, master languages, and build character anchored in Christian values. Senior high school, to create. The launchpad to a life of impact. We open doors to prestigious universities, ignite academic excellence, and equip you to carve your own path in the world. Evolution is our legacy. We strive for continuous improvement because excellence knows no bounds. At BPK Panabur, we nurture graduates who love God, ignite scientific advancements, and champion the good of humanity. Join BPK Panabur, be the generation that shapes tomorrow. Perjalanan kehidupan dimulai sejak kanak-kanak dan akan terus berproses hingga dewasa. Layanan bimbingan dan konseling BPK Penabur Bandung hadir dengan semangat bertumbuh bersama untuk melayani Tuhan dari jenjang TK hingga SMA. Menyapa hati setiap siswa untuk menjadi teman diskusi dan berbagi. Menolong siswa mengenali diri dan mengembangkan potensinya dalam menggapai tujuan baik dalam hidup mereka. Layanan komunitas parenting Penabur menggandeng orang tua melalui kelas parenting di YouTube dan Instagram, serta kelas Hope khusus untuk orang tua siswa BPK Penabur Bandung. Proses kehidupan membawa kita semua untuk bertumbuh bersama melalui in-house training, sharing session, dan komunitas yang mengembangkan kolaborasi dan empathic understanding. Guru BK pun mengalami pertumbuhan potensi dan spiritual. Layanan BK Digital turut memperlengkapi proses layanan konseling dalam pencatatan perkembangan siswa berkesinambungan, digital research, artikel sumber belajar, dan sebagainya. Pendidikan dan pengasuhan anak adalah tugas mulia dari Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk membantu mereka menemukan tujuan baik dalam hidup mereka, seperti yang telah Tuhan persiapkan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
anak saya selalu harus saya ingatkan. Jadi saya hanya bertanya sama ibunya, kenapa ibu ingatkan? Ada apa? Selama ini gimana? Jangan membuat asosiasi jam itu ada di ibu. Maksud saya gini, dia lagi baca atau dia lagi main gadget. Udah janji nih sama ibunya, saya mau berhenti, janji nanti jam 11 kita berhenti ya main gadgetnya, kita mulai belajar gitu misalnya. Nah, anak itu harus diingatkan, ayo sudah jam 11. Apa yang ada di otak anak? Ngapain aku berhenti? Nanti kan tunggu aja mama. Kalau mama udah ngomong baru aku berhenti. Nah gitu. Jadi jamnya itu ada di ibu, bukan di jam dinding. Kan kebayang nggak? Ibunya jengkel, anaknya seneng gitu. Tapi anaknya jadi tidak care sama dirinya sendiri. Kapan seharusnya saya berhenti bermain gadget? Saya harus ngelakuin apa ya Bu ya? Anak ini kok selalu saya ingatkan terus. Terus udah gitu apapun harus saya bantu. Saya bilang kenapa Ibu bantu? Ibu ajarin nggak dia untuk sendiri melakukannya? Yang menjadi masalah kadang-kadang orang tua tidak mau anaknya melakukan salah. Padahal yang namanya belajar itu pasti diawali dari salah. Tinggal dan salahnya itu kita diskusikan. Kita harus percaya bahwa anak ini bisa berpikir. Kita harus percaya bahwa anak ini mempunyai emosi dan motivasi. Dari rasa percaya kita kepada anak ini, maka yang kita berikan adalah tips atau kata-kata kunci untuk supaya berpikirnya berfungsi. Jadi jangan terlalu banyak dibantu. Karena kalau dibantu itu artinya ibu bapak tidak memberi kesempatan atau biasanya dikatakan ibu bapak mengambil kesempatan anak untuk belajar. Jadi sekali lagi kasih kesempatan anak-anak itu untuk mengerti dunianya dia. Bagaimana cara dia mensikapi dunia dia untuk berperilaku. Jangan mengharap dia harus persis seperti ibu bapaknya. Tidak. Tapi cara berpikirnya mungkin iya. Hanya yang akan dicapai barangkali berbeda. Jadi kita harus bangga kalau anak-anak kita itu lebih pandai dari ibu bapak.
Baik, selamat pagi Happy Parents semua. Selamat datang di acara Home Parenting kelas 4 dan kelas 5 SDK BPK Penabur Bandung. Terima kasih ya Happy Parents sudah hadir pada hari ini. Saya tadi lihat ada banyak banget nih papa mama dari berbagai SD BPK di Bandung. Saya juga mau menyapa untuk Bapak dan Ibu guru yang turut hadir dalam acara Parenting Hope SDK BPK Penabur Bandung. Perkenalkan, Happy Parents, nama saya Grace, guru BK di SDK 1 BPK Penabur, yang akan memandu acara pada hari ini. Apa kabarnya nih, Happy Parents semua? Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Tuhan ya. Senang banget nih hari ini kita bisa bertemu di acara Parenting Hope ini. Nah, hari ini nih kita akan membahas materi yang menarik banget mengenai drama queen dan drama king menghadapi anak puber dengan santai. Kita akan membahas bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, saya akan membukanya dengan doa. Kami persilakan kepada Ibu Juliana untuk doa buka. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita menyatukan hati kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Bapak. Pada hari ini kami semua boleh berkumpul bersama-sama di dalam ruangan Zoom meeting ini, dan kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kesempatan ini, supaya kami bisa belajar bersama-sama. Karena kami semua menyadari Bapak, untuk menjadi seorang tua yang baik, yang penuh tantangan, terlebih ketika kami harus membimbing anak-anak kami yang sedang memasuki masa pubertas, bukanlah suatu hal yang mudah. Bapa, kami mohon agar Engkau bisa memberikan kami hikmat dan pengertian yang lebih mendalam setelah kami mendengarkan paparan dari narasumber hari ini, supaya kami bisa lebih sabar untuk mengerti perubahan-perubahan yang anak-anak kami alami di masa pubertasnya mereka. Bimbing kami supaya kami bisa menjadi teladan yang baik, yang mampu mengasihi, mendengar, dan mendukung anak-anak kami dengan bijak tanpa menghakimi mereka. Berikan juga kami orang tua kemampuan untuk memahami setiap kebutuhan anak-anak kami, supaya kami bisa selalu membuka hati kami berdialog dengan mereka di dalam kasih dan kejujuran. Bapa, kami menyerahkan waktu dan acara ini hanya dalam tangan-Mu saja. Kami mohon agar segala yang kami bahas dan pelajari hari ini dapat berguna bagi kami, bagi keluarga kami. Tuhan juga yang pimpin setiap gadget dan juga internet yang akan kami gunakan supaya semuanya dalam kondisi yang baik. Terima kasih Bapak. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Juliana sudah memimpin doa buka hari ini. Nah, dengan doa buka tadi berarti acara kita sudah bisa dimulai ya Happy Parents semua. Nah, untuk itu saya akan membacakan dulu beberapa tata tertib yang berlangsung selama acara ini yang akan kita sepakati bersama. Baik, untuk tata tertib parenting hari ini, yang pertama, happy parents semua diharapkan bisa selalu mendengarkan dengan aktif ya selama parenting ini berlangsung, karena nanti akan sangat banyak sekali informasi dan materi yang berguna bagi happy parents semua dalam acara parenting hari ini. Nah, kemudian juga untuk happy parents yang tidak mengalami kendala, boleh untuk open kamera dan kita sama-sama mengikuti acara ini dengan wajah yang gembira. Kemudian, setelah materi nanti akan ada juga sesi tanya jawab. Nah, untuk happy parents yang ingin bertanya terkait materi yang nanti akan disampaikan, boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom pada person dengan display name admin pertanyaan dengan formatnya nama, skrip, kelas, /jenjang anak,
strip pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang masuk akan sama-sama kita bahas dan juga kita jawab bersama dengan narasumber kita nanti. Nah, demikian tata tertib yang bisa saya bacakan itu supaya acara kita sampai siang nanti boleh berjalan dengan lancar. Baik, topik parenting hope kita pada pagi hari ini berjudul tadi Drama Queen dan Drama King menghadapi anak puber dengan santai. Nah, sekarang anak-anak Happy Parents ini sudah berada pada jenjang kelas 4 dan kelas 5 SD. Siapa Happy Parents yang anaknya sudah puber di sini? Happy Parents, saat anak-anak sudah puber, itu akan banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, tidak terkecuali pada aspek emosi dan juga aspek sosialnya anak. Nah, yaitu untuk mengenai pengelolaan emosi dia saat marah, kemudian pergaulan dengan teman sebayanya, juga mulai adanya ketertarikan mungkin dengan lawan jenisnya. Nah, seiring dengan perubahan anak ini, anak-anak juga harus mulai belajar untuk menghadapi perubahan ini. Demikian juga kita, para orang tua, harus belajar bagaimana cara menghadapi anak yang baru puber ini. Nah, zaman sekarang pun anak-anak juga sudah semakin pandai ya, happy parents, untuk menggunakan media sosial, gadget, dan juga perangkat elektronik lainnya untuk bermain games, mendengarkan lagu, chatting mungkin bareng teman, untuk nonton YouTube, dan sebagainya. Tapi tahukah happy parents bahwa media sosial ini sebenarnya ada pengaruhnya terhadap perkembangan anak-anak kita dalam usia pubertas ini juga. Nah, untuk itu sepertinya kita perlu nih untuk menetapkan batasan dalam anak-anak kita menggunakan media sosial dan kawan-kawannya. Nah, untuk itu kita hari ini akan bersama belajar mengenai strategi untuk menghadapi anak-anak kita yang sedang puber nih dengan santai. Dan akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara kita hari ini yang sudah berpengalaman di bidang anak. Nah, sekarang sudah bergabung bersama kita pembicara yang luar biasa, yaitu Ibu Rika Kristina, MPC Psikolog. Saya akan sapa dulu untuk Ibu Rika. Selamat pagi, Ibu Rika. Halo, selamat pagi Miss Grace. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu sudah mau bergabung untuk acara Parenting Hope hari ini. Nah, sebelumnya mungkin Ibu saya akan membacakan CV-nya dulu. Nah, Ibu Rika ini memiliki passion dalam interaksi dan juga membantu orang lain, juga dalam mengajar. Nah, berpengalaman juga untuk melakukan training dan menjadi fasilitator selama kurang lebih 10 tahun. Ibu Rika juga merupakan master di bidang child development dan juga parenting. Ibu Rika ini merupakan juga alumni dari SMAK Penabur Gading Serpong. Beliau juga menyelesaikan gelar sarjana psikologi di Universitas Atmajaya dan menyelesaikan juga magister klinisnya di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga memiliki beberapa pengalaman nih Happy Parents, diantaranya menjadi fasilitator di beberapa sekolah, kemudian juga menjadi guest speaker di C Today News, dan juga tergabung dalam beberapa asosiasi psikologi. Beliau juga memiliki prestasi ini dengan nilai kelulusan yang tinggi, kemudian juga menulis buku cerita anak, dan juga menjadi salah satu dari 10 lulusan terbaik serta juga pernah menjadi juara lomba debat. Nah, baik untuk itu, berarti pembicara kita hari ini sudah sangat berpengalaman sekali ya, Beres di bidang anak. Dan oleh karena itu, kita boleh langsung serahkan saja untuk acara selanjutnya kepada Ibu Rika untuk menyampaikan materi hari ini. Saya persilakan Ibu Rika. Baik, terima kasih banyak Miss Grace. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Ya, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sekali lagi, selamat pagi untuk para orang tua dari kelas 4 dan kelas 5 yang ada di BPK Penabur di Bandung. Nah, ini saya seperti balik pulang kampung. Kenapa? Karena saya orang Bandung, Bapak Ibu. Saya lahir di Bandung, sempat besar di Bandung, gak lama sih sampai usia 2 tahun, karena setelah itu ke Jakarta karena orang tua saya pindah kerja, tapi keluarga besar saya masih di Bandung. Setahun kayaknya bisa bolak-balik Bandung 3 sampai 4 kali, bahkan sepupu-sepupu saya juga lulusan, kalau di Bandung sebutnya BPK ya. Ya BPK,
sepupu saya juga ada yang jadi guru di BPK Holis gitu. Jadi ya ini seperti home sweet home lah ya, pulang kampung gitu. Kalau saya boleh memperkenalkan diri lagi, Bapak Ibu boleh panggil saya Miss Rika atau Ibu Rika boleh. Saat ini domisili saya di Gading Serpong dan saya sehari-hari berpraktik sebagai psikolog anak di klinik tumbuh kembang yang ada di Gading Serpong dan di BSD. Saya juga alumni BPK Penabur, tadi sudah disebutkan sama Miss Grace gitu ya. Selain sebagai psikolog yang berpraktik, saya juga memang aktif memberikan psikoedukasi, baik di seminar, webinar, Instagram, di live gitu. Jadi memang itu kegiatan yang sehari-hari saya lakukan. Jika ingin terkoneksi lebih lagi, boleh follow Instagram saya. Di sini saya tulis @rika_kristina. Nah, saat ini selain sebagai psikolog, kesibukan saya juga sebagai ibu karena saya punya anak satu laki-laki, sekarang lagi di fase toddler gitu. Oke, itu sekilas perkenalan lanjutan tentang saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi ya. Nah, ketika kita membahas mengenai topik sexuality education, artinya terutama untuk anak-anak kelas 4 dan 5 SD, kita nggak bisa pungkiri mereka sekarang sedang memasuki masa pubertas atau puberty. Apa sih puberty itu? Masa-masa saat memang secara fisik seseorang itu mengalami perubahan yang besar, massive changes. Dan sebenarnya perubahan besar ini menandakan mereka akan menjadi seorang pribadi dewasa. Jadi kalau saya boleh analogikan, puberty ini tuh adalah jembatan dari anak-anak menuju pribadi dewasa. Jadi mau tidak mau pasti harus dilalui. Tapi waktunya atau kecepatannya itu beda-beda. Ada yang sudah mulai di kelas 4, ada yang mulai di 12 tahun, ada yang baru mulai di 14 tahun, itu beda-beda. Sehingga kurang adil rasanya kalau kita membandingkan waktu mulai atau kecepatan puberty ini antara satu anak dengan anak-anak lainnya. Saya juga pernah membaca buku Bapak Ibu bahwa puberty ini bisa dibilang God's given process. Jadi proses yang Tuhan izinkan terjadi sama semua orang untuk dilalui supaya apa? Supaya menjadikan mereka menjadi pribadi yang dewasa. Nah, seringkali yang kita hadapi sehari-hari kalau kita bayangin puberty itu kita udah panik. Aduh, anak saya nanti tahu hal-hal yang belum waktunya nih. Nanti anak-anak saya tahu mengenai anggota tubuhnya yang misalnya, duh kalau saya ngomongin tentang vagina aja tuh kayaknya kok hati saya tuh bergetar ya gitu. Gimana kalau anak saya mimpi basah? Gimana kalau menstruasi? Gimana kalau dia sudah mulai pacaran gitu? Jadi seringkali kita mengidentify puberty sebagai sesuatu yang negatif atau mengkhawatirkan. Saya setuju dan paham sekali bahwa memang ada banyak tantangan ketika melalui masa pubertas ini. Tapi ini adalah proses yang penting. Supaya apa? Memang menandakan mereka bertumbuh, bertumbuhnya menjadi lebih sehat dan dewasa. Malah jadi aneh ya kalau misalnya anak kita tidak melalui puberty itu, malah mungkin anak kita sama sekali tidak berubah tubuhnya. Mungkin di situ malah sebenarnya harusnya kita khawatir. Jadi, yuk kita ubah gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya kita merasa khawatir, kita merasa cemas, merasa terancam dengan fase ini, kita ubah pelan-pelan. Ini adalah fase yang Tuhan izinkan terjadi, fase yang memang menyehatkan dan bisa membuat anak-anak kita bertumbuh. Tapi memang perlu ada guidance-nya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa perubahan biologis, karena tadi sebelumnya saya bilang ada perubahan yang besar ya. Tentunya di sini Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar ya dengan berbagai perubahan-perubahan ini. Antara laki-laki dan perempuan ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama apa? Misalnya keringatnya lebih berbau, muncul jerawat, muncul bulu-bulu halus di beberapa private area, itu sama. Tapi perbedaannya ya kalau di perempuan payudara membesar, suara semakin nyaring, menstruasi, keputihan, sedangkan kalau di laki-laki muncul jakun, kumis, mimpi basah, dan sebagainya.
Itu di biologis. Nah, lalu ini nih yang jadi satu titipan pesan penting dari para guru buat saya kemarin waktu kita technical meeting mengenai perubahan sosial dan emosional. Kalau saya lihat di para pra-remaja atau remaja yang melalui puberty ini tema umumnya Bapak Ibu menjadi lebih impulsif. Lebih impulsif itu apa? Tidak berpikir panjang, gitu ya. Cenderung gegabah, ceroboh, gitu. Mudah galau, emosinya naik turun sekali. Sangat sensitif, mudah marah dan tersinggung. Sekarang sudah mulai lebih pengen jalan-jalannya sama teman. Orang tua dianggap membosankan dan tidak menarik. Mudah terpengaruh kalau ketemu sama teman-teman yang ngomong kasar, yang main Mobile Legend, yang main TikTok, yang mungkin buat remaja perempuan yang pakai bajunya crop top gitu ya, atau suka artis tertentu, kok anak kita jadi ikut-ikutan ya? Gitu. Karena kenapa? Memang di sini peran teman itu sudah mulai pindah posisinya dari ranking 2 ke ranking 1. Ya, orang tua yang tadinya ranking 1 berubah jadi ranking 2. Nah, mulai juga jatuh cinta, punya crush, naksir, naksir temen, naksir kakak kelas, ya. Sangat peka terhadap penampilan. Saya ingat sekali ketika saya kelas 5 SD, saya mau potong rambut. Tapi tukang potongnya itu tuh potongnya kependekan. Karena nggak tahu ya, saya lihat memang kecenderungan kapster-kapster ini tuh kalau potong rambut sukanya melebihi apa yang kita bilang. Saya pengennya potongnya pendek aja ya Mas, 2 cm aja gitu. Tapi waktu itu lumayan dipotongnya tuh agak pendek gitu. Lalu di situ saya nangis dan saya bilang sama orang tua saya nggak mau masuk sekolah karena saya merasa saya sangat jelek dengan potongan rambut yang baru itu. Sedangkan kalau sekarang sudah dewasa gitu ya, saya pikir kok waktu itu bisa sangat segitunya ya gitu potong rambut kependekan sampai nggak mau masuk sekolah dan saya merasa orang yang paling jelek sedunia gitu. Setelah belajar psikologi saya memahami ya itu memang fase yang sangat wajar terjadi pada teman-teman di fase pra-remaja atau remaja. Penampilan itu nomor satu dan mereka itu punya imaginary audience. Jadi mereka merasa semua orang tuh ngeliatin dia. Makanya kalau punya satu jerawat gitu ya, kayaknya ditutupin gitu. Dan kalau salah, misalnya salah kostum, salah pakai baju, kayaknya nggak matching atau tadi potong rambut kependekan, seakan-akan semua orang tuh notice keanehan itu, padahal nyatanya kayaknya mungkin teman-temannya juga nggak notice dia potong rambut gitu. Tapi itu tadi, ada imaginary audience. Dia ngerasa semua orang memperhatikan dia. Padahal sebenarnya nggak segitunya. Ingin mulai mandiri, pengen punya privacy gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tuh juga bingung sama dirinya sendiri. Karena kalau kita bilang, udah dewasa juga belum, masih anak-anak juga kayaknya nggak sepenuhnya anak-anak karena udah mulai memasuki masa remaja. Tuh, jadi sangat membingungkan dan challenging. Tapi Bapak Ibu, bayangkan deh, kalau kita sebagai orang tua yang pastinya sudah melalui masa remaja ya, kita udah punya pengalaman nih di masa remaja tuh seperti apa sih? Ketika kita punya anak dan berhadapan dengan mereka, kita kadang kalut ya, kita bingung, kita khawatir gitu, greget. Bayangkan anak-anak dengan perubahan yang banyak sekali ini, gitu ya, betapa kalutnya karena ini adalah first experience-nya mereka. Kalau taraf kekhawatiran atau taraf keriuhan kita aja tuh di level 8 gitu ya, apalagi mereka yang memang pertama kali merasakan ini dan memang secara hormon mereka yang lagi sangat bergejolak. Nah, kenapa sih mereka itu kok kayaknya emosinya naik turun sekali, emosinya bergejolak sekali? Dalam studi mengenai otak, Bapak Ibu, pendekatan neuroscience gitu ya, sering sekali membahas ini. Jadi ada dua bagian penting yang bisa kita perhatikan. Satu, ada amigdala. Amigdala itu di tengah gitu ya, ini titik merah, itu bertanggung jawab untuk emosi ketika marah, sedih, bahagia, dan
terkait impulsivitas gitu ya. Jadi kalau kita berespon dengan cepat itu biasanya amigdala yang memproses itu. Sedangkan ada satu bagian lagi di depan gitu ya, namanya prefrontal cortex itu bertanggung jawab untuk memproses cara berpikir logis, rasional, mengambil keputusan, kebijakan itu di prefrontal cortex. Nah, faktanya pada pra-remaja dan remaja, bagian yang sedang bertumbuh atau berkembang dengan sangat pesat adalah si amigdalanya. Jadi ibaratnya kalau amigdalanya tuh udah 100 km, prefrontal cortexnya tuh masih di 20 km. Akibatnya apa? Ya makanya mereka sangat mementingkan emosi, mengambil keputusan berdasarkan emosi, mudah terpancing emosinya, bukan karena mereka yang mau, tapi memang by design, secara biologis, tubuhnya membuat mereka demikian. Penelitian terbaru bilang amigdala itu bisa jadi lebih seimbang gitu ya, tidak develop faster dibandingkan prefrontal cortex ketika usia 25 tahun. Jadi masih panjang perjalanannya ya gitu. Baru di usia 25 tahun itu seseorang bisa dengan lebih matang memproses banyak hal menggunakan prefrontal cortex-nya. Jadi memang di sini perjalanan kita untuk mendampingi tumbuh kembang anak kita supaya bisa lebih hati-hati, mengambil keputusan yang bijak, itu memang masih panjang, masih berapa ya? Mungkin 10 tahun lebih, berarti ya 15 tahun. Ya, 12 tahunan lah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, hal yang wajar kalau sekarang mereka tuh sudah lumayan pilih-pilih, pengen lebih dekat sama teman, takut untuk left out, merasa berbeda dengan teman-temannya, sangat peduli dengan kata orang, mulai naksir. Nah, mulai naksir ini berbeda dengan memutuskan untuk berpacaran. Saya pribadi tidak menyarankan remaja untuk berpacaran at least sampai dia SMA atau kuliah. To be saver, lebih aman sebenarnya memang setelah lulus SMA atau ya SMA akhir lah. Dibilang tunggu 17 tahun. Saya cukup setuju. Kenapa? Ya tadi karena amigdala aja tuh baru sangat matang gitu ya di usia 25 gitu. Nah, jadi naksirnya tuh kita izinkan, boleh kita pahami, tapi berbeda dengan pacarannya. Itu nanti akan jadi topik bahasan yang berbeda. Ingin nunjukin siapa dirinya dan mungkin sudah mulai membutuhkan privacy. Pengen punya kamar sendiri, handphone mungkin agak lumayan keberatan kalau papa mama cek dan sebagainya. Tapi nanti di bagian akhir kita akan bahas kalau gitu harus apa ya, di how to-nya nanti di bagian akhir. Nah, Bapak Ibu, karena anak Bapak Ibu itu ada di kelas 4 dan 5 SD, sebenarnya ada satu term yang baru. Nggak cukup baru sih, tapi ya mungkin udah lebih populer akhir-akhir ini gitu ya. Istilah tuh twins. Apa sih bedanya? Nah, twins itu bisa dibilang pra-remaja. Jadi mulai usia 8 sampai 13, sebenarnya kategori usia ini tergantung tokoh atau teori yang mencetuskan, tapi ya ini more or less ya gitu. Ada yang bilang 8 sampai 12, ada yang bilang 8 sampai 10, tapi kalau saya boleh bilang mulai SD lah gitu. Dan 4 sampai 5 SD ini masih di twins. Teens itu sudah mulai remaja, SMP, SMA, yang adults itu kuliah ke atas. Nah, ketergantungannya sebenarnya kalau twins itu masih banyak bergantung sama orang tua. Jadi yang tadi mulai teman itu nomor 1 gitu ya, mulai sangat butuh privacy, mungkin kalau saya boleh bilang akan semakin mencuat 1 atau 2 tahun lagi. Kalau sekarang sudah ada yang mulai seperti itu, ya bisa aja karena kita ingat definisi puberty, setiap orang pace-nya beda-beda gitu ya, tapi kurang lebih perbedaannya di sini. Nanti waktu di teens, mereka mulai secara agresif meminta independence. Nggak usah ditemenin, nggak usah dianterin, nggak usah ditungguin. Nah, itu tuh nanti semakin mencuat waktu teens. Nah, influence-nya gitu ya, kalau remaja ini peer pressure teman-teman tuh semakin
kuat gitu. Kalau di Twin sekarang kadang juga oleh games, kadang apa yang lagi hits akhir-akhir ini gitu ya. Kemudian kalau di Twins mereka tuh lagi pengen jadi cepet gede karena merasanya orang dewasa itu keren. Oh, bisa pakai heels. Oh, bisa punya handphone sendiri gitu. Oh, nggak perlu ditelepon-telepon. Kapan pulang gitu. Kalau di Teens nanti pengen lebih bebas gitu ya. Nah, saya ingin aja kita semua untuk lihat yang brand relationship. Kalau di Twins, di anak Bapak Ibu sekarang, mereka itu tuh lagi suka cari produk atau merek atau brand gitu ya, yang fun, yang bisa provide entertainment, tapi memang nggak bisa dipungkiri masih butuh parental approval. Saya dengar sharing dari guru-guru kemarin gitu ya. Makanya kenapa mereka sekarang sangat suka main game online bareng-bareng gitu ya. Mungkin gamenya tuh game yang remeh, yang konyol gitu ya. Kita lihat gitu kok kayaknya nggak ada faedahnya gitu. Tapi buat mereka mungkin itu seru dan itu yang mereka cari gitu. Berbeda dengan nanti waktu udah teens, mereka cari sesuatu yang lebih bisa membangun image-nya. Makanya lebih suka misalnya pasang foto di Instagram yang kayaknya OOTD-nya bagus, outfit-nya bagus gitu. Nah itu tuh mulai nanti semakin mencuat di remaja. Tapi kalau di sekarang memang hal-hal yang konyol gitu. Bahkan kemarin ada juga yang Miss yang bilang telolet gitu. Kayaknya mereka hits gitu. Padahal apa sih telolet gitu? Ya tapi memang itu tadi. Mereka mencari sesuatu yang lucu, yang fun. Itu memang ciri khasnya. Nah, bagaimana dengan dunia sosialnya sekarang? Di balik banyak sekali perubahan yang terjadi, kita perlu mengajarkan ini Bapak Ibu. Actions have consequences. Setiap aksi punya konsekuensinya. Karena prefrontal cortexnya itu develop slower, mereka tuh belum otomatis bisa memikirkan ini. Oh, kalau aku ngomong kasar, di WhatsApp, bisa aja loh teman aku screenshot dan laporin ke guru atau sebar. Kalau aku post foto yang terlalu terbuka buat remaja perempuan misalnya, bisa aja loh ada stalker atau ada predator online yang menggunakan ini secara salah. Kalau aku menyebarkan informasi alamat rumah, papa mama tadi berantem semalam di WhatsApp status, dampaknya apa? Mereka tuh belum otomatis bisa memikirkan konsekuensinya. Makanya tugas kita untuk terus remind dan latih prefrontal cortexnya supaya mereka lebih bisa memikirkan apa sih konsekuensi dari setiap aksi yang diambil. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam diri kita itu ada 3 komponen penting Bapak Ibu. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Ketiganya berbeda tapi saling berkesinambungan satu sama lain. Contoh, waktu feelings mereka lagi ngerasa kesepian karena papa mama kerja pulangnya malam. Mereka kesepian, sama adik atau sama kakak juga nggak akur-akur banget gitu ya. Kemudian thoughts mereka adalah aku harus cari orang yang bisa nemenin aku. Karena aku kesepian, I have to find something fun and apa ya dan yang seru. Kemudian mereka mulai scrolling social media. Mereka mulai main game. Nah, ketika mereka main game, ada temennya yang puji dia, weh lu jago banget gitu ya, mabarnya lu juara. Atau ketika ketemu stranger secara online, ada yang puji you are so beautiful. Feelingsnya apa? Feelingsnya ngerasa senang, kesepiannya berkurang. Dan ini akan mempengaruhi perilakunya. Mungkin mereka jadi akan semakin terjerumus dalam bahaya itu. Atau jadi ini ada kaitannya sekali dengan apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan lakukan. Jadi, kalau kita lihat ada masalah perilaku dalam anak-anak kita jangan lupa untuk lihat juga apa sih yang sebenarnya mereka lagi rasakan. Do they feel okay at home? Do they feel safe when they are with me?
as their parents? Apakah mereka merasa aman, merasa terbuka, merasa percaya sama papa mamanya? Apa sih yang mereka pikirkan tentang papa mamanya? Kalau mereka nggak percaya sama papa mama, mereka merasa diabaikan karena kita sibuk, dan mereka berpikir papa mama nggak ngertiin aku, jangan heran kalau ternyata behaviornya mereka pun sulit terbuka sama kita atau bahkan mereka bohong sama kita. Mereka nggak jujur. Mereka searching konten-konten dewasa secara ngumpet-ngumpet gitu ya. Karena feelings, thought, and behavior itu saling berkaitan satu sama lain. Kita nggak bisa fokus ke behaviornya aja, tapi kita perlu address juga thoughts dan feelingsnya. Nah, faktanya sosial media itu memang banyak menuntut mereka untuk konformitas. Konformitas itu adalah untuk ikut-ikutan, ya. Nah, ada beberapa bentuk bahaya di dunia maya, Bapak Ibu. Eh, Mungkin ada yang sudah pernah mengalami, tapi kalau saya boleh share, kasusnya memang lebih banyak di usia remaja SMP ke atas. Tapi ya ini saya tetap sampaikan supaya kita bisa lebih waspada. Yang pertama ada child grooming gitu. Orang dewasa ngasih hal-hal yang baik, hal-hal yang manis gitu ya. Oh, kamu cantik banget kalau kamu pakai baju ini, kamu manis banget gitu ya. Jadi dibujuk, dirayu sampai akhirnya terperangkap dalam konten-konten mungkin yang dewasa, pornografi gitu. Dan ini banyak juga terjadi di game. Di game. Gitu. Ada beberapa klien saya yang memang terjebak karena download game, main game, nggak kenal orangnya siapa gitu ya, karena nggak tatap muka juga, lalu terjebak dalam child grooming atau sextortion. Nanti ketika sudah mulai remaja, Bapak Ibu, ini perlu sangat hati-hati. Ada pihak atau mungkin pacar gitu ya. Jadi bisa aja sesama teman gitu, yang memang mereka lagi saling naksir, memaksa untuk memberikan konten-konten foto-foto naked, foto tanpa busana gitu. Dan ketika mereka udah simpen satu, kalau nggak dikasih lagi nanti diancam foto yang sebelumnya disebarkan. Klien saya, memang kliennya ini usianya SMA. Bukan cuma satu dua Bapak Ibu yang mengalami ini, tapi saya bisa bilang cukup banyak. Jadi sebenarnya dari sekarang kita mungkin sudah bisa perlu lebih waspada. Nah, jadi kita perlu hati-hati. Yang pertama, hindari memberikan informasi yang terlalu personal. Ini perlu kita ajarkan sama anak-anak kita. Gitu ya. Misalnya house tour, kan sekarang lagi ngetren ya, gitu, house tour. Atau misalnya tanggal lahir keluarga. Kalau tanggal lahir mungkin agak cukup obvious karena misalnya ulang tahun gitu ya. Tapi kalau sampai nomor handphone, terus nomor alamat rumah bener-bener difoto gitu ya, KTP orang tua misal nggak sengaja, atau kan kadang sekarang tuh di IG Story tuh ada fitur add photos ya. Jadi misalnya kita tinggal add photos, terus ribuan orang bisa repost gitu. Kayak misalnya Oktober dump, November dump gitu kan, kita tinggal add photos gitu, ikutin trennya. Ada tren juga kayak misalnya show your biodata. Nah itu juga hati-hati gitu, karena banyak informasi personal yang bisa dibagikan tanpa kita sadar, itu bisa digunakan secara salah. Mengirimkan anggota-anggota privat ke orang lain, karena kita perlu jelaskan digital footprint. Digital footprint itu tidak akan pernah hilang meskipun message-nya sudah dihapus. Jangan ragu untuk mengatakan tidak pada hal yang membuat anak-anak kita nggak nyaman. Kita perlu ajarkan mereka boleh bilang no. Nah, skill ini perlu kita latih ketika bersama orang tua. Makanya Bapak Ibu, kita itu biasanya sensitif ketika anak-anak kita tuh menolak. Misalnya, yuk makan ke restoran yuk, tapi anak kita lagi pengen di rumah, lalu kita marah. Ayo ke rumah tante ini gitu ya. Terus anak kita misalnya, ma aku lagi capek banget karena habis basket, boleh nggak aku istirahat dulu di rumah, lalu kita marah. Nah, ini jadi hati-hati. Ketika kita marah saat anak kita bilang no, gitu ya,
mereka jadi nggak punya skill untuk menolak ketika sama orang lain. Jadi anak-anak kita boleh loh Bapak Ibu menolak kita. Dan kita perlu menjaga emosi kita juga. Kenapa? Karena ketika mereka terbiasa gitu ya, punya skill, keberanian untuk bilang no sama keluarganya, mereka juga akan lebih terampil untuk say no ketika sama teman-temannya, sama strangers. Ketika mereka harus selalu comply, bilang iya, iya, manut, manut gitu ya, kesannya, oh anak saya nurut. Tapi jangan-jangan ketika di lingkungan yang lebih luas, itu bisa membahayakan ya. Gitu. Dan jangan palsukan usia di sosial media. Kenapa? Karena sosial media itu punya algoritma. Ketika algoritmanya itu usianya digede-gedein gitu ya, ya yang muncul memang akan semakin banyak konten-konten yang dewasa. Nah, Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai bahaya di sosial media, di dunia maya, saya juga perlu ingatkan untuk kita terus isi tangki cinta anak-anak kita. Setiap dari kita tuh punya tangki cinta ya Bapak Ibu. Tangki cinta bisa dipenuhi dengan apa ya? Kalau kita kasihi mereka, kita dengarkan mereka, kita pahami, kita tanya perasaannya, kita ajak diskusi, kita jalan-jalan sama mereka, kita peluk gitu. Kalau tangki cintanya kosong atau lowbat, mereka jadi akan lebih mudah jajan sembarangan dan terjebak sama hal-hal yang salah. Contoh, kalau kita lagi sangat lapar, kita puasa dari pagi sampai sore gitu ya. Lalu ada tukang gorengan di luar. Kita tahu gorengannya itu udah kena debu, minyaknya nggak sehat. Karena kita udah puasa 10 jam, kita makan nggak gorengannya? Kita akan makan ya, karena kita udah lapar banget gitu. Tapi kalau kita kenyang, gitu, karena kita udah makan pagi, makan siang, kita pasti lebih akan mikir, oh gorengan ini nggak sehat, saya coba cari gorengan atau makanan yang lain deh yang lebih sehat. Kita lebih bisa mengontrol itu. Begitu juga sama anak-anak kita. Mereka lebih akan mudah terjebak sama hal-hal yang bahaya, hal-hal yang keliru, rayuan-rayuan, atau cinta-cintaan yang nggak sehat ketika mereka lapar di rumah. Ketika mereka kurang diisi tangki cintanya oleh orang tua, yaitu kita. Nah, ini juga ada revenge porn gitu ya, porn balas dendam. Gitu. Jadi itu tadi, kalau kamu nggak lakuin apa yang aku mau, aku sebarkan. Itu ada di revenge porn dan ini juga kita perlu hati-hati, makanya jangan sampai kita, anak-anak kita memberikan hal yang terlalu private gitu ya, karena ini bisa disalahgunakan oleh orang lain. Lalu, apa yang perlu kita lakukan sama anak-anak kita? Nah, ini peran kuncinya. Yang pertama, buka ruang diskusi secara intensional dan berkala. Apa sih artinya intensional, Bapak Ibu? Yaitu sengaja dibuat, sengaja diatur, sengaja direncanakan. Jadi bukan yang, ya saya ngobrol kalau saya sempat aja deh, kalau saya lagi nggak lembur, atau kalau lagi nggak merasa awkward aja deh, gitu ya. Enggak. Tapi kita jadwalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, waktu hari Sabtu, atau waktu pulang gereja misalnya, itu artinya intensional dan berkala. 2 minggu sekali, sebulan sekali, untuk membahas apa? Topik-topik mengenai puberty. Eh, apa rasanya kamu sudah menstruasi? Ada nggak yang kamu khawatirkan? Gimana kamu sudah mimpi basah? Kira-kira apa yang kamu rasakan berbeda dari tubuh kamu? Gimana pertemanan kamu? Ada nggak teman-teman yang pernah memberitahukan informasi-informasi yang nggak benar menurut kamu? Apa perasaan kamu ketika mendengar kata-kata itu? Bangun ruang diskusi secara intensional dan berkala. Saya paham banget Bapak Ibu, mungkin untuk kita membuka ini tuh kadang kita awkward atau nggak tahu mulai dari mana. Gitu ya. Yang pertama, kita perlu singkirkan dulu bahwa puberty atau membahas topik-topik dewasa adalah topik-topik yang tabu. Topik-topik yang harusnya tuh diomonginnya tuh bisik-bisik gitu.
enggak. Ingat aja tadi, semua orang melalui ini dan ini adalah God's given process. Jadi sebenarnya puberty adalah situasi yang netral. Menjadi tidak netral ketika disalahgunakan. Ya. Yang kedua, setelah bangun ruang diskusi, kita mencoba untuk active listening atau mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan mendengar. Apa bedanya? Mendengarkan itu artinya kita memahami. Misalnya, anak kita bilang, udahlah mami nggak usah tanya-tanya. Nggak apa-apa. Tapi waktu dia bilang nggak apa-apa, dia remes-remes jarinya. Kakinya goyang-goyang. Ketika mendengarkan, kita tahu ini nggak apa-apa. Ini apa-apa. Oke, Cici, kamu bilang nggak apa-apa, tapi kelihatannya kamu gelisah. Kenapa? Kamu mau tanya apa? Itu mendengarkan. Kalau mendengar, kita tuh kayak dengar suara AC, suara mobil di depan lewat gitu ya. Suara anak kita lagi jalan-jalan, lagi main, yang kita nggak hiraukan, itu mendengar. Tapi ketika mendengarkan, ada empati di sana, ada observasi di sana, observasi body language-nya seperti apa. Kamu dari tadi bilang nggak apa-apa, kamu nggak naksir. Tapi mama lihat kamu tuh malu-malu kalau ketemu temen kamu yang ini. Jadi sebenarnya kamu tuh udah mulai punya crush nggak sih? Itu bermula dari active listening. Yang ketiga, validasi emosi. Validasi emosi itu adalah kita menyetujui dan memperbolehkan anak kita merasakan sesuatu. Contoh, kamu ngerasa kesel ya ketika tadi kamu mabar main Mobile Legend dan kamu kalah. Loh, Miss, nanti malah anak saya merasa GR dan malah merasa saya bolehin dia main Mobile Legend. Memvalidasi emosi itu kita fokus sama perasaannya dan bukan otomatis membenarkan perilakunya. Kamu kesel ya, kalah. Itu bukan berarti kamu boleh main Mobile Legend tanpa batas. Beda. Jadi, jangan ragu untuk memvalidasi emosi anak kita karena itu memang berbeda dengan perilaku. Komponennya beda. Tadi kita lihat segitiganya beda, gitu ya. Dengan validasi emosi, anak kita, Bapak Ibu, trust me, jadi akan lebih mau percaya sama kita. Contoh, Kak, Ci, gitu ya, atau Dek, kamu takut ya kalau sharing bahwa teman kamu tuh ngomong kasar. Tadi kirim video-video orang dewasa. Kamu takut papa marah ya? Nah, dengan kita bilang kayak gitu Bapak Ibu, anak kita jadi akan paham, iya ya, Dedi Mami ngerti ya, aku tuh takut Dedi Mami tuh marah. Lalu kita bisa bilang, nggak apa-apa, boleh yuk cerita sama Mami sama Dedi. Mami Dedi mau dengerin. Balik lagi ke active listening. Jadi, kalau anak kita punya benteng, punya tembok gitu ya, yang membuat jadi nggak mau terbuka sama kita, memvalidasi emosi mereka tuh bisa meruntuhkan tembok-tembok itu. Beri kesempatan bertanya. Seringkali, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua itu tuh fokus untuk ingin apa? Menasehati. Banyak banget gitu ya, nasehat di otak kita yang kita rasa anak kita tuh perlu tahu dari A sampai Z. Tapi, kita lupa untuk kasih mereka tuh kesempatan untuk bertanya. Ada nggak sih yang mau kamu tanya? Ada nggak sih yang kamu tuh bingungin? Beri kesempatan bertanya sehingga diskusi di poin nomor 1 itu bukan satu arah. Kalau satu arah itu namanya khotbah. Ya, tapi kalau diskusi itu dua arah. Anak kita boleh menyampaikan pendapat, bahkan pendapat yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi kalau kita lihat ada kekeliruan di sana, kita perbaiki. Gitu ya. Kalau ada konsep yang salah, terutama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau misalnya, menurut aku, Mami, aku tuh nggak harus les bahasa Inggris, aku tuh mau les balet atau les basket aja. Karena menurut aku, bahasa Inggris aku tuh udah cukup oke, aku bisa bertanggung jawab. Nah, itu mereka sangat boleh ya tidak setuju dengan kita karena itu kan bukan tentang kebenaran apa yang benar apa yang salah. Kalau kita paksain mereka les bahasa Inggris misalnya, itu malah kita memaksakan mereka menjadi seperti apa yang kita mau. Padahal diri kita dan diri anak kita adalah pribadi yang
berbeda. Tanyakan, apa yang kamu tahu tentang X? Misalnya, kita tahu nih di WhatsApp grup anak-anak kita itu sudah mulai membahas mengenai contoh masturbasi atau misalnya seks gitu ya. Ini anak kita tahu atau enggak ya gitu. Anak kita tahu sejauh apa? Kadang kan kita bingung mulainya dari mana. Bisa tanyakan kata kunci ini Bapak Ibu. Apa sih yang kamu tahu tentang masturbasi? Apa sih yang kamu tahu tentang berhubungan seksual? Apa sih yang kamu tahu tentang kehamilan? Jadi kita bisa tanyakan apa yang mereka tahu. Dari jawaban mereka itu bisa jadi tolak ukur kita untuk menjelaskan supaya apa Bapak Ibu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu jauh gitu. Karena setiap anak pasti beda-beda gitu ya. Jangan-jangan kita kurang-kurangi informasinya, jangan sampai dia terlalu tahu gitu ya. Ternyata dia udah tahu banyak. Itu kan jadi zong ya gitu. Ya elah mami, daddy sok-sok ngumpetin gitu ya, orang aku udah tahu banyak gitu. Nah, ini kita perlu hati-hati gitu. Jadi kita bisa tanya apa yang kamu tahu. Berikan pantauan, gitu. Tetap perlu disupervisi karena mereka masih kelas 4 dan 5 SD, tetapi tidak mengontrol atau mengekang. Artinya apa? Bukan yang satu arah dan benar-benar sangat dibatasi. Artinya kita bisa bangun kesepakatan, oke, kamu boleh punya handphone, tapi karena kamu masih kelas 4 atau 5 SD, handphonenya cuma boleh kamu akses waktu apa? Waktu di atas jam 9 boleh ya balikin ke mami. Kira-kira menurut kamu gimana? Jadi ada batasan dan batasannya itu bukan satu arah, tapi kita ajak berdiskusi. Itu bisa gitu ya. Dan yang terakhir dari poin 1 sampai ke poin 6 gitu ya, akan berjalan sia-sia Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki ketenangan. Kalau kita tuh panik, kita udah suuzon atau negative thinking dulu sama anak-anak kita. Kita sudah merasa ini hal yang tabu, hal yang haram untuk diperbincangkan gitu ya. Anak kita kayak sudah keluar jalur gitu. Nah, coba deh singkirkan dulu. Kalau mereka menanyakan hal-hal yang terkait tadi konten dewasa, hubungan seksual, hamil di luar nikah misalnya dan sebagainya, kita bisa tenang dulu. Karena dengan tenang sebenarnya membantu prefrontal cortex kita juga supaya lebih bekerja gitu ya, dan kita bisa bersikap melakukan poin 1 sampai 6 dengan lebih baik. Nah, sebenarnya konformitas itu pada at some degree itu oke ya Bapak Ibu gitu. Artinya wajar aja terutama untuk melakukan sesuatu yang positif gitu. Tapi jangan lupa untuk set boundaries. Boundariesnya apa? Selalu berpegang dengan apa yang Tuhan katakan tentang saya. Jadi kalau dibilang aku adalah anak yang nggak berhasil, aku cupu sama teman-teman, kita itu norak, kita itu jelek dan sebagainya, ya itu nggak benar gitu. Tetap ada kesopanan di sana, norma sosial, apa yang boleh dan yang nggak boleh gitu ya. Contoh dalam berpakaian, dalam bertutur kata, pasang status, apa sih yang boleh dan nggak boleh? Balik lagi ke poin nomor 1 dan nomor 2 ini. Dan yang ketiga, dalam melakukan apapun, kita ajak anak-anak kita untuk berpikir apa yang membangun dan tidak merugikan kamu dan orang lain. Kamu mau bilang kamu lagi sedih. Tutur katanya seperti apa sih yang tetap tidak merugikan kamu? Gitu. Kalau kamu mau bilang mau bunuh diri, mungkin itu akan merugikan kamu. Tapi kalau kamu misalnya bilang, aku sedih gitu ya, dan misalnya pasang lagu, oke. Tapi kata-katanya seperti apa? Nah, itu perlu kita ajak untuk brainstorm sama-sama. Dan kalau anak-anak kita sudah mulai terlalu terjebak dengan lingkungannya, kita bisa ajarkan ini Bapak Ibu. Karena kan mereka terlalu memikirkan apa kata orang ya, terutama nanti nih udah mulai masuk SMP. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan apa? Apa kata orang tentang saya? Teman saya musuhin saya enggak? Teman saya send konten-konten atau stiker-stiker porno enggak? Apa yang orang lain lakukan sama saya? Dia kirim video apa? Dia ngatain aku apa? Itu nggak bisa kita atur. Tapi ada yang bisa kita dan anak-anak kita atur.
Kalau mereka mengirim stiker-stiker porno gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Oh, delete chatnya, hide chatnya, atau kita bisa sampaikan, aku nggak suka kamu kirim itu. Kata mamaku dan papaku itu nggak boleh. Itu yang bisa kita kontrol, ya. Jadi rather than marah-marah, misalnya Bapak Ibu gitu, tegur boleh, mungkin sampaikan ke guru, ke orang tua, tapi kita juga bisa lebih fokus sama apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita sampaikan sama anak-anak kita, gitu ya. Boundaries apa di sosial media, iklan-iklan di YouTube tuh kadang nggak bisa kita kontrol sepenuhnya. Kadang ada aja ya seliweran satu dua yang tidak senonoh gitu. Tapi yang bisa kita kendalikan apa? Oh, pasang parental control. Ya itu yang bisa kita lakukan. Kalau ada satu dua hal yang memang di luar kapasitas kita, selama kita sudah lakukan yang terbaik, ya udah, itu cukup. Terakhir dari saya, ketika anak-anak kita itu tuh lagi kewalahan, lagi overwhelmed dengan big emotionsnya mereka. Mereka takut dicap jelek, mereka nggak tahu kenapa perutnya sakit dan keluar darah dari tubuhnya, kenapa mereka mulai naksir, tapi di satu sisi mereka juga nggak percaya diri, di satu sisi mereka masih butuh orang tua, tapi di sisi lain papa mama sekarang jadi marah-marah terus, dan aku juga jadi sulit percaya, aku pengen dianggap orang besar, tapi sebenarnya aku juga belum bisa apa-apa. Banyak banget big emotion yang mereka rasakan. Tugas kita adalah mendampingi mereka dan membagikan ketenangan kita. Bukan malah jadinya bergabung dan memperkeruh suasananya. Not join their chaos. Mereka sudah chaos, lagi tidak stabil. Dengan kita marah-marah, dengan kita jadi mengekang, tidak mendengarkan, itu tidak meredakan badai yang mereka sedang alami. Jadi Bapak Ibu, memang nggak mudah ya tugas jadi orang tua. That's why do it with God. Lakukan parenting journey ini bersama Tuhan, supaya Tuhan juga yang mendampingi kita, memberikan kita kebijaksanaan untuk mendampingi anak-anak kita di masa puberty ini. Sehingga nantinya mereka bisa bertumbuh, bloom, gitu ya, bermekaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Sekian dari saya serahkan ke Miss Karismanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rika. Keren banget ya Happy Parents untuk materi hari ini yang dibawakan Ibu Rika hari ini. Sangat mudah dipahami materinya, banyak juga aplikasi ya, aplikatifnya dan contoh-contoh yang relate banget sama cara interaksi dengan anak pubertas ini. Saya pribadi pun banyak mendapatkan insight yang menarik dari kegiatan parenting hari ini, bahwa anak-anak kita itu berarti sudah sampai pada masa tweens ya, yaitu pra remaja atau pra pubertas. Dan puberti ini adalah God's given process. Jadi hal yang Tuhan Yesus berikan untuk anak-anak kita bisa bertumbuh dengan lebih luar biasa lagi. Jadi tidak perlu khawatir, parents, kalau misalnya anak kita sudah mencapai pada masa puberti, karena itu adalah suatu hal yang indah yang Tuhan berikan. Dan perubahan sosial dan emosional itu juga memang wajar banget ya untuk terjadi pada anak pubertas ini, karena yang seperti emosinya naik turun, dia mulai punya crush, dan juga suka berinteraksinya lebih dengan teman dibandingkan dengan orang tua gitu. Karena amigdalanya pun sendiri masih berkembang gitu ya, sampai dia nanti usianya kurang lebih 25 tahun. Dan eh, tidak bisa dipungkiri juga bahwa sosial media sendiri ini sebenarnya dianggap sebagai something fun gitu ya bagi mereka, dan dari situ mereka juga sebenarnya dapat happy feelings, tapi juga anak-anak itu sebenarnya belum secara sepenuhnya sadar bahwa ternyata ada bentuk-bentuk bahaya dari dunia mayanya itu bagi mereka. Dan disitulah peran kunci dari parents untuk mendampingi anak puberti ini, supaya mereka tetap bisa bertumbuh dengan maksimal selama masa puberti mereka. Itu tadi dengan membuat ruang diskusi secara intensional dan berkala, mendengarkan juga, bukan hanya mendengar saja, dan juga kita bisa memberikan pantauan dengan anak menggunakan sosial medianya seperti itu. Dan ketika anak-anak kita mulai kewalahan dengan big emotion yang mereka rasakan, kita harus
berjalan bersama mereka dalam badai yang sedang mereka hadapi seperti itu, dan jangan lupa tetap eh, berjalan juga bersama Tuhan, andalkan Tuhan. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Rika untuk ilmu yang sudah dibagikan pada kami semua. Happy Parents dari siswa kelas 4 dan kelas 5 BPK Penabur. Nah, mengingatkan juga untuk Happy Parents bahwa kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk Happy Parents yang mau bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat ke person admin pertanyaan menggunakan format yang sudah diberikan. Nah, Happy Parents, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Untuk Happy Parents semua yang tidak bercanda, boleh semua dinyalakan kamera Zoom-nya, dan kita bisa untuk berfoto bersama-sama. Dan untuk sesi dokumentasi ini saya serahkan nanti pada Miss Putri. Silakan nih. Oke, baik. Silakan Mami Papi, boleh dibuka dulu kameranya. Kita akan sesi foto bersama dulu. Oke, saya lihat di sini ada 1, 2, 3. Oke, saya akan mulai foto di layar pertama. Oke, di layar kedua. Satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu di layar ketiga. Layar keempat. Layar kelima. Layar ke-6. Oke, sudah, Mami Papi. Silakan dilanjutkan, Miss Grace. Baik, terima kasih banyak Miss Putri. Terima kasih juga untuk Happy Parents. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada pengumuman terlebih dahulu. Ya, baik, informasi mengenai IG parenting kita nih di parentingpenabur.pjj. Nah, boleh di-follow nih di Instagram karena di sana itu akan ada banyak informasi menarik mengenai parenting dan juga informasi-informasi mengenai acara Parenting Hope yang akan datang. Jadi boleh di-follow ya Mami Papi untuk di Instagram kami. Nah, selain Instagram, kami juga memiliki channel YouTube di BPK Penabur Bandung. Di sana akan ada banyak konten dan obrolan yang menarik dari channel YouTube kami dan juga ada video parenting-parenting sebelumnya. Jadi Happy Parents di situ bisa tonton kembali. Nah, jangan lupa ya juga untuk subscribe Happy Parents. Oke, baik. Nah, Happy Parents, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk sesi ini nanti akan dipandu oleh Miss Karisma sebagai moderator. Saya serahkan kepada Miss Karisma. Silakan, Miss. Oke, terima kasih Miss Grace. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Happy Parents, Bu Rika. Perkenalkan, saya Miss Karisma dari guru PK di SDK 5 BPK Penabur Bandung. Nah, menarik sekali ya tadi Bu Rika yang disampaikan itu sebenarnya saya sebagai guru juga merasa banyak hal yang terjawab gitu ya. Karena banyak sekali anak-anak murid saya tuh yang sedang mengalami hal-hal yang tadi Bu Rika juga sampaikan gitu. Sangat memperhatikan penampilan. Sekarang kalau ke ruang BK yang diomongin satu Bu Rika, crushnya. Miss, crush aku sekarang, tapi nanti dia bisa 1 bulan lagi ganti kelas loh Bu Rika. Jadi masih ya sebenarnya hanya tertarik ya gitu, dan saya juga sering sampaikan ke anak-anak, nggak apa-apa, suka nggak apa-apa kok gitu sebenarnya. Tapi untuk pacaran kan sebenarnya itu hal yang lain ya, banyak yang harus dipikirkan gitu.
Jadi tadi banyak hal yang memang aplikatif ya, Bu Rika gitu. Mami Papi di sini mungkin juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau Mami Papi ingin untuk ada pertanyaan gitu, silahkan. Ini ruang diskusi untuk kita bersama. Mungkin beberapa menit ke depan bisa share pertanyaan ke admin pertanyaan. Mumpung ada Bu Rikanya di sini langsung gitu. Memang yang sudah ahli, sudah banyak pengetahuan, banyak pengalaman juga gitu, supaya nanti kita bisa diskusi sama-sama. Oke, ini sudah ada pertanyaan Bu Rika, mungkin saya akan bacakan ya. Tadi tentang ini amigdala yang berkembang lebih cepat daripada prefrontal cortex. Jadi memang anak-anak jadi lebih emosional ya. Mereka meresponnya secara emosional tanpa berpikir panjang konsekuensinya apa gitu. Jadi ini ada orang tua yang bertanya, lalu bagaimana mengembangkan prefrontal cortex dari anak-anak kita gitu. Bagaimana supaya mereka belajar untuk berpikir logis gitu. Jadi tidak segala sesuatunya direspon secara emosional. Apalagi sekarang media sosial itu banyak sekali yang mungkin bukannya memberikan hal-hal yang edukatif atau mengembangkan cara berpikir, tapi justru malah menggugah emosional gitu. Jadi bagaimana nih melatih mengedukasi anak-anak kita? Silakan Bu Rika. Oke, baik. Pertanyaan yang baik sekali. Yang pertama, sistem kerja dari prefrontal cortex itu dia akan lebih optimal ketika eh, apa ya, amigdalanya itu tuh lagi turun performanya atau lagi tenang. Makanya kenapa ada pepatah bilang jangan mengambil keputusan ketika lagi marah, ketika lagi sedih. Artinya apa? Karena keputusan itu kan si prefrontal cortex. Ketika kita lagi marah, amigdalanya lagi nyala. Makanya salah satu cara untuk melatih anak-anak kita bisa mengambil keputusan dengan baik, prefrontal cortex-nya semakin diasah gitu ya, mereka perlu belajar satu, regulasi emosi. Regulasi emosi bagi anak-anak itu salah satu cara terbaiknya adalah dengan role model orang tua. Nih yang sering saya temui ya bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh nggak sih jangan marah-marah gitu ya? Atau nggak cicing gitu, diam gitu. Atau nggak apa ya? Hal-hal yang tadi kita kamu nih teriak-teriak aja ya dari tadi gitu. Tapi kita ngasih taunya, loh, kok kita juga sambil teriak ya? Kok kita juga marah gitu. Jadi kita perlu contohkan ketika anak kita lagi marah, kita co-regulation. Kamu lagi marah, apa yang membuat kamu marah? Dengan kita bersikap tenang, energi itu, emosi itu menular. Anak-anak kita perlahan-lahan akan belajar bagaimana untuk tenang, untuk tarik nafas. Oke, ketika kamu marah, mama lihat kamu marah, kamu tarik nafas dulu. Mungkin bisa kita contohkan gitu ya, lama-lama dia akan bisa melakukan sendiri. Jadi satu, amigdalanya nggak boleh nyala gitu ya, nggak boleh terlalu intens kerjanya. Dia perlu tenang. Kalau gitu nanti prefrontal cortex-nya bisa lebih optimal. Nah, waktu sudah tenang, kita bisa ajak diskusi. Makanya tadi saya bilang, jangan lupa berikan pertanyaan. Karena dengan memberikan pertanyaan, anak kita kan harus memikirkan jawaban. Itu menuntut mereka untuk berpikir. Kalau segala sesuatu dalam hidup anak-anak itu cuman satu arah, kamu harus gini, kamu nggak boleh gini, kamu harus gini. Mereka jadi nggak berpikir, Bapak Ibu. Mereka cuman apa? Menuruti. Nah, ketika mereka cuman comply, prefrontal cortex mereka, rational thinking mereka tidak terasah. Sama seperti otot gitu ya, kalau kita mau bangun otot kan kita perlu olahraga tiap hari gitu. Jadi artinya kita juga perlu ajak diskusi, berikan pertanyaan, mungkin berikan studi kasus. Oke, teman kamu tadi dijauhi karena gini. Teman kamu ngomong kasar sampai dipanggil guru gitu. Menurut kamu gimana? Itu adalah cara kita untuk memperkuat, mengoptimalkan si prefrontal cortex-nya. Jadi sebenarnya dengan membuka diskusi, memberikan pertanyaan, memberikan studi kasus, mengajak untuk mempertimbangkan kalau actions-nya ini, consequences-nya apa? Menurut kamu gimana? Coba pikirkan.
itu bisa mengoptimalkan si prefrontal cortex-nya selama masa pubertas. Jangan harapkan mereka langsung bisa berpikir dengan bijak dan selalu bisa melakukan apa yang mereka pikirkan ya Bapak Ibu, karena kan ini proses belajar. Tadi di video awal Bu Indun ya sempat bilang namanya proses belajar pasti ada salah. Dan itu wajar, tugas kita ya untuk mendampingi proses salah-salahnya ini gitu. Tapi tadi dengan regulasi emosi, ajarkan tenang, dan yang kedua latih dengan buka diskusi, berikan pertanyaan, ajak untuk berpikir konsekuensinya apa dan sebagainya. Iya, setuju saya Bu Rika. Memang anak-anak kalau mereka sudah dalam fase tenang gitu, memang lebih bisa diajak berpikir gitu. Jadi kadang kalau mereka juga ke ruang BK, kemudian dalam keadaan masih nangis, itu masih lagi bete-betean gitu. Mungkin memang ada waktu harus dibiarin dulu supaya mereka tenang ya, meregulasi emosinya, Mm-mm. baru bisa diajak berpikir gitu ya. Saya tambahin sedikit ya Miss ya. Boleh. Nah, makanya juga tadi menarik seperti yang Miss Karisma bilang, ketika anak-anak kita nangis, biarkan mereka untuk meluapkan emosinya dulu, Bapak Ibu. eh kita tuh nggak terbiasa dengan berhadapan dengan emosi negatif. Jadi seringkali gitu ya, di klien-klien yang datang ke ruang praktik itu, kalau anaknya nangis, udah nggak usah nangis, nggak usah nangis. Yaudah yuk kita ke mall deh, kita ke mall gitu, biar kamu nggak sedih lagi gitu. Padahal sebenarnya emosi itu perlu diproses dan nggak perlu diusir cepat-cepat gitu. Jadi kalau anak kita nangis, anak kita marah, kecewa, iri, atau bahkan mungkin emosi-emosi yang kayaknya menurut kita, duh, nggak boleh banget nih. Sebenarnya boleh, tapi cara ekspresiinnya, cara meluapkannya, itu memang perlu kita ajarkan supaya tidak destruktif atau tidak merusak. Iya, betul. Jadi eh, supaya mereka juga belajar untuk menyadari, mengenali gitu ya. Ini tuh emosi saya sedang sedih, saya sedang marah atau kecewa, tapi kemudian mereka mengalami proses untuk bisa eh, keluar gitu dari emosi itu, tapi dengan tenang gitu ya, dengan kesadaran bahwa kalau saya terus dalam emosi ini atau saya meluapkannya dengan hal yang buruk, itu justru semakin merugikan buat saya sendiri dan orang lain gitu. Wah, menarik. Ini banyak sekali soalnya terjadi. Mungkin bukan hanya anak-anak murid saya, mami papi mungkin juga mengalami di rumah. Boleh diaplikasikan ya. Jadi kalau anak-anak yang lagi marah, lagi emang bete-betean, oke, tenang dulu. Mami papi juga tenang dulu aja ya. Mungkin nggak gampang untuk tenang, tapi memang itulah caranya. Karena kalau marah-marah juga, makin bentrok nanti, emosi marah-marah. Jadi mungkin piring bisa terlempar, sayang, harus beli lagi. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan selanjutnya, Mami. Eh, ini dari orang tua yang anaknya kelas 5 SD. Jadi orang tua ini tahu kalau anaknya tuh punya pacar, gitu. Punya pacar. Sebentar saya cek. Oh ya betul. Eh, dia dengar dari teman-temannya kalau anaknya tuh punya pacar. Nah, dia penasaran orang tua ini, apakah betul anaknya tuh punya pacar atau tidak, gitu. Dia pengen tanya ke anaknya langsung, tapi eh, orang tua ini bingung gimana ya cara tanya ke anaknya supaya anaknya itu bisa terbuka. Takutnya nanti anaknya merasa diinterogasi. Tapi kalau nggak ditanya penasaran juga gitu. Kira-kira gimana ya tipsnya Bu Rika? Oke. Em, Sebenarnya ketika kita membahas kata interogasi, apa sih yang membuat seseorang merasa diinterogasi? Satu, mungkin kalau gesturnya, kamu pacaran ya? Gitu. Jadi telunjuk gitu ya, kita nunjuk. Atau anak kita lagi tiduran atau lagi duduk, kita berdiri. Jadi ada perbedaan kayak power di sana gitu ya. Atau kita apalagi nadanya kita seakan menuduh. Misalnya kita bilang, enggak, bohong kamu, ayo jujur gitu. Jadi kita perlu perhatikan apa sih yang sebenarnya dianggap interogasi oleh anak-anak kita. Oh, tadi kalau gayanya menunjuk gitu ya. Atau misalnya muka kita tuh udah pengen marah, muka kita udah ketus. Maka kita lakukan yang sebaliknya. Apa yang membuat anak kita itu
merasa aman gitu. Misalnya dengan kita tuh duduk secara eye level kita sama. Kita duduk, gestur kita terbuka. Misalnya, ko. Atau mungkin kita bisa berikan sentuhan fisik supaya merasa lebih nyaman. Sentuhan fisik yang lembut, kita tepuk pundaknya atau dengkulnya gitu ya. Kalau misalnya lagi duduk, ko, mama dengar nih, gitu ya. Katanya kamu, gitu. Jadi kita bisa lanjutkan. Jadi gesturnya perlu kita perhatikan. Yang kedua, memang nada bicaranya. Nada bicaranya. Kamu ini pacaran ya? Nah, itu mungkin kita perlu ganti. Kok, mama dengar nih. Katanya kamu itu udah punya pacar ya? Itu akan terasa berbeda ya di telinga dan ketika ditangkap pun akan beda. Jadi gestur, nada, dan yang terakhir adalah verbal atau penyusunan katanya. Tadi, kamu pacaran ya? Jujur deh coba. Mungkin bisa kita ganti dengan, ya tadi, mama dengar kamu itu udah punya pacar. Tapi mama sih nggak mau langsung percaya apa kata orang. Mama pengen denger dari anak mama langsung. Boleh nggak kamu cerita sama mama? Benar nggak sih? Gitu. Tapi sebelum kita ngomong itu, bisa juga kita berikan pembuka. Pembukanya misalnya, mama pengen tanya sesuatu deh dari kamu. Tapi mungkin kamu ada ngerasa takut kalau jujur sama mama, atau mungkin ngerasa khawatir mama marah. Mama mau janji dulu nih, mama mau dengerin kamu dan mama nggak marah. Tapi kamu jujur sama mama. Nah, itu bisa. Jadi, menurunkan tembok-tembok tadi. Kata. Jadi, dengan kita bilang, kita validasi. Mungkin kamu ragu kalau jujur karena takut mama marah, takut mama nggak bolehin. Tapi mama butuh kejujuran kamu dan mama mau dengerin. Setelah anak kita jujur, tapi beneran jangan marah ya, Bapak Ibu ya, gitu. Jadi jangan bukan cuma janji semata aja gitu. Ya udah, saya rasa ketika kita berikan pembuka itu, kita tanya, Mama denger sih dari orang lain, tapi Mama nggak mau percaya apa kata orang. Mama maunya denger atau percaya omongan anak Mama langsung. Langsung tanyakan gitu. Oh, misalnya dia bilang, iya, oh oke. Mungkin kita panik ya, hah, anak saya udah macarin anak orang gitu. Tapi tenang, balik lagi tenang. Oke, apa sih yang kamu tahu tentang pacaran? Menurut kamu manfaatnya pacaran apa? Nah, lalu baru bisa kita guide dengan apa yang seharusnya. Tadi, mungkin kita naksir boleh gitu ya, karena itu emosi. Emosi itu nggak bisa kita atur dalam arti misalnya dia muncul, nggak boleh muncul gitu, nggak bisa. Yang bisa kita atur kan lama kelamaan adalah intensitasnya gitu ya. Dan kita jelaskan bahwa memang dalam puberty ini naksir itu tuh sesuatu yang common, tapi naksir itu berbeda dengan pacaran karena mungkin emosi itu sementara. Hari ini kamu bisa naksir, besok kamu bisa nggak lagi. Jadi gimana kalau kita pantau dulu? Kita nggak pacaran dulu. Jadi baru diajak diskusi yang lebih ke arah si prefrontal cortexnya tadi. Tapi diskusi itu hanya bisa dijalin dengan baik kalau anak sudah punya trust dan emosinya tadi nggak merasa terancam ya, gitu Mas. Oke, jadi tadi yang perlu diperhatikan gestur, nada, dan penyusunan kata verbal itu penting sekali ya, karena mungkin maksudnya sama, tapi ditangkap sama anaknya tuh beda gitu. Kalau dari cara kita menyampaikannya atau cara kita untuk duduk bersamanya itu seperti mengancam gitu, kayak kalau udah terancam, mungkin mereka akan defense, jadi apa sih mah gitu. Itu yang biasanya juga kita lihat sehari-hari ya sama anak-anak murid. Terima kasih Bu Rika. Oh, satu lagi tadi saya tangkap tentang validasi emosi itu perlu sekali berarti ya. Perlu sekali untuk kita bukan jadi mengiyakan semua hal yang mungkin buruk atau yang nggak pas yang dilakukan anak-anak, tapi untuk eh, kita juga memahami bahwa oh ternyata sebenarnya yang sedang dia rasakan sekarang itu seperti ini gitu. Ini ada pertanyaan dari SDK 5 BPK. Mohon izin bertanya, boleh? Apakah mau di chat atau mau open suara juga boleh? Oke. Bagaimana cara mendeteksi anak yang berpotensi NDC?
Mungkin bisa dijelaskan maksud pertanyaannya, Papi atau Mami? Oke, sambil kita menunggu chat selanjutnya, mungkin lagi typing ya. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, Bu Rika, yang ini langsung diberikan chat ya ke admin pertanyaan tentang anak yang mulai untuk membutuhkan privacy. Gitu. Tadi kita sempat bahas tentang pengecekan handphone gitu. Nah, anak-anak ini apa boleh sih sebenarnya orang tua itu mengecek HP anak gitu? Batasan privasinya sampai mana? Karena anak-anak biasanya mereka langsung memberikan alasan, oh ini kan privacy, privacy gitu. Tapi jadi seperti menyembunyikan gitu ya. Jadi HP semua itu seperti disembunyikan gitu. Padahal sebenarnya mungkin orang tua mau mau mengontrol anaknya gitu. Nah ini batasan privasinya sampai mana gitu, Mas? Bu Oke, Rika. oke. Ya, baik Bapak Ibu. Eh, Jujur, untuk anak kelas 4 sampai 5 SD, saya bisa bilang orang tua masih berhak untuk memeriksa handphone anak. Berhak boleh. Kenapa? Karena apa ya, potensi bahayanya itu tuh masih jauh lebih besar dan mereka belum bisa benar-benar mempertimbangkan apa yang baik dan yang benar, apa yang berbahaya dan enggak gitu. Mereka masih perlu di-guide gitu. Tapi cara kita untuk mengeceknya itu memang jangan sampai kita tuh kayak polisi gitu. Jadi sini HP-nya, sini mama lihat. Terus kita apa? Kita lihatnya tuh dengan penuh kecurigaan dan memang kita siap-siap kayak pengen menerkam anak. Nih kamu salah nih. Teman kamu ngomong kayak gini, kok bisa sih ngomong kasar, ngomong kata-kata konten porno dan sebagainya gitu. Bukan. Tapi memang memeriksanya adalah kita untuk membimbing mereka supaya waktu SMP, waktu SMA, mereka lebih tahu apa yang baik dan apa yang benar, apa yang perlu dihindari, apa yang tidak perlu dicari tahu di sosial media gitu ya. Tujuannya itu supaya mereka punya kematangan untuk bisa memilah dan memilih. Beda tujuannya kalau kita ingin melindungi anak, jangan sampai mereka terpapar sama sekali gitu ya. Pasti ada keinginan itu gitu, tapi tujuannya nomor satunya bukan supaya mereka tidak terpapar sama sekali, karena kita nggak bisa mengontrol hal-hal yang di luar sana. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Jadi, oke, kita sampaikan tujuannya gitu. Karena kamu I understand, mama, papa ngerti kamu butuh privacy, tapi karena usia kamu masih 10, 11 tahun, kamu masih berada di pengawasan papa mama. Gitu ya. Jadi papa mama lihat misalnya setiap malam gitu ya. Jangan sampai juga kita setiap jam ngecek gitu sehingga anak kita mungkin merasa risih. Jadi kita perlu atur waktunya di mana kita melakukan pengecekan tersebut gitu ya. Gesturnya jangan sampai kita merebut gitu. Dan kalau seandainya memang kita menemukan hal-hal yang tidak baik, bagaimana kita menyampaikan ke mereka, menurut saya itu yang lebih penting dibandingkan boleh dicek atau enggak sih gitu. Karena ketika anak-anak merasa orang tuanya itu memang mengecek untuk memastikan mereka aman atau enggak, untuk memastikan saya tuh bisa bertanggung jawab atau enggak, mereka akan lebih aman juga untuk ya udah nih papa mama lihat aja gitu. Itu yang pengen kita cari supaya mereka trust sama kita dan nantinya ketika mereka trust waktu SMP, nah saya bisa bilang kalau SMP itu sudah mulai blur. Ada beberapa keluarga yang masih bisa cek, tapi ada juga yang sudah enggak. Gitu karena mereka udah mulai masuk fase remaja yang memang privasinya itu memang lebih besar. Untuk SMA, saya sih sangat apa ya, sangat jarang Bapak Ibu melihat anak remaja yang masih mau dicek gitu. Jadi remaja sih kalau udah SMA saya tidak apa ya, tidak menganjurkan karena biasanya remajanya malah jadi sangat tidak trust orang tua jadinya. Nah, kalau kita tahu nantinya di SMP dan SMA pelan-pelan parental control ini perlu kita lepas, sekarang tuh waktunya kita membentuk mereka. Jadi waktu mereka masuk SMP dan nanti SMA, mereka bisa bertanggung jawab dengan handphonenya. Gimana mereka bisa bertanggung jawab? Balik lagi dengan kita ajak diskusi, dengan kita tuh punya branding gitu ya sebagai orang tua bukan sebagai polisi
tapi mungkin sebagai konselor ya, gitu, yang mau ajak ngobrol, mau mengoreksi kalau salah tapi bukan dengan menghukum gitu. Itu sih, Miss. Iya, betul. Saya juga setuju tadi ya Bu ya, sebenarnya kita bukan, orang tua ini bukan satpam atau polisi ya gitu, tapi lebih ke memang membersamai gitu bagaimana perkembangan bahkan sosialnya anak-anak lewat media sosial, lewat gadget gitu. Jadi balik lagi ya, memang pertama membangun trust itu penting dengan anak-anak gitu. Karena waktu anak-anak juga mulai mereka percaya gitu dengan orang tua, di situ baru mereka lebih terbuka gitu. Mungkin bukan cuma anak-anak, kita juga orang dewasa begitu ya Bu Rika ya. Kalau kita Betul, sudah betul. mulai trust gitu dengan orang, kita akan lebih terbuka gitu. Nah, untuk membangun trust ini yang mungkin jadi PR-nya ya gitu untuk para orang tua gitu, memang supaya anak-anak juga mereka menjadi aman gitu dengan segala hal yang mungkin kita mau perlakukan gitu dengan mereka gitu. Oke, nah ini tadi ada pertanyaan selanjutnya yang di via chat, Bu Rika. Ini sudah disampaikan, ternyata maksudnya bagaimana cara mendeteksi anak yang berpotensi NPD atau Narcissistic Personality Disorder gitu. Mungkin ini juga penasaran ya orang tua ya gitu, karena kadang ada anak-anak yang mungkin sangat merasa dirinya keren gitu atau pengen sekali keren gitu. Ini juga bagian dari drama queen dan drama kingnya mereka gitu. Jadi mungkin Bu Rika ada tanggapan, silahkan. Oke, untuk NPD sebenarnya memang untuk memeriksanya memang perlu ke profesional dalam arti ke psikolog gitu. Nanti ada serangkaian pemeriksaan yang bisa dilakukan apakah diagnosa NPD ini tegak atau enggak. Tapi diagnosa yang terkait personality disorder, apapun personality disordernya gitu ya, ada yang borderline, ada yang narsistik, ada beberapa hal lain itu sangat tidak mudah untuk ditegakkan. Bahkan bisa dibilang presentasenya dalam populasi di dunia itu tidak banyak. Berbeda dengan orang sakit batuk gitu ya. Bahkan presentase anak dengan autisme, dengan ADHD itu lebih banyak dibandingkan orang-orang dengan personality disorder. Tapi saya paham sekarang istilah NPD ini memang lagi kayak booming ya, kayak beberapa waktu lalu tuh bipolar, depresi gitu. Jadi seringkali kalau ada beberapa gejala kita ngerasanya ini apa NPD ya gitu. Tapi untuk lebih fair dan lebih apa ya objektif memang perlu dicek ke psikolog. Tapi meskipun tadi ya sebenarnya udah jarang banget dalam presentasi di populasi di masyarakat, anak SD atau bahkan saya bisa bilang remaja itu biasanya belum ditegakkan personality disorder. Jadi masalah usia itu juga berperan penting. Kenapa? Karena kita tahu, satu, mereka lagi dalam masa pubertas yang memang tadi ngerasa semua orang merhatiin dia. Pasti mereka jadi narsis ya, gitu. Mereka nggak mau kelihatan jelek, gitu ya. Mereka sangat mementingkan penampilan. Mereka lagi ngerasa semua orang harus ngertiin, emosinya lagi bergejolak banget, ngerasa sedih kalau dikritik gitu. Jadi memang apa ya, gejala-gejala dari puberty ini membuat mereka somehow bisa menampilkan gejala-gejala kok kayak orang narsis gitu. Orang-orang yang egois. Tapi kalau kita lihat karakteristik pubertas, remaja memang emosinya lagi tidak stabil, amigdalanya juga lagi develop faster, mereka lagi sangat memperhatikan diri sendiri, sangat mudah terpengaruh lingkungan dan sebagainya. Itu yang membuat mereka tuh kayak seems like they have narcissistic symptoms gitu. Tapi sebenarnya yaitu kalau saya lihat untuk banyak kasus remaja ya bukan karena punya gangguan, tapi karena mereka lagi di masa pubertas ini. Kalau seandainya menetap sampai misalnya mereka SMA, kuliah, nah itu baru mungkin lebih bisa kita curigai. Oke, terima kasih Bu Rika. Jadi mungkin eh belum tentu itu
sudah mengarah ke NPD gitu ya gitu. Jadi mungkin memang karena tadi ciri-ciri yang mereka alami juga di masa pubertas ini gitu mulai muncul gitu. Nah ini kebetulan yang bertanya dari SDK 5 BPK. Ini saya guru BK-nya. Mungkin Papi sama Mami boleh ke ruang BK kita ngobrol soal anak-anak. Untuk di sekolah lain juga, kalau misalkan ada pertanyaan, ingin konsultasi bagi para orang tua, silahkan ruang BK terbuka gitu ya untuk Papi sama Mami bisa diskusi tentang anak-anak di rumah gitu. Oke, terima kasih Bu Rika untuk jawaban-jawaban dari setiap pertanyaannya tadi. Banyak sekali yang bermanfaat. Jujur, saya juga secara pribadi banyak yang bermanfaat gitu ya dari setiap jawaban, tadi materinya juga gitu. Memang ya kita tidak bisa memungkiri anak-anak kita sekarang di usia di kelas 4 dan 5 ini sedang mengalami tagline kita hari ini nih, drama queen dan drama king gitu. Jadi bagaimana menghadapi anak-anak puber ini dengan santai, dengan kita tadi memahami bahwa memang ini secara hormonal, secara fisik, emosi, memang mereka sedang mengalami itu. Sampai tadi Bu Rika sampaikan ini banyak massive changes gitu. Banyak perubahan-perubahan yang bahkan mereka sendiri juga kaget ya Bu Rika ya. Kenapa saya jadi begini, seperti ini? Jadi kalau orang tua ini eh, ikut-ikutan kaget dan ikut-ikutan untuk bereaksi secara emosi, justru itu akan memperburuk keadaan gitu. Jadi mari papi mami tenang gitu. Kita juga sebagai para guru-guru BK tenang menghadapi anak-anak kita yang di kelas 4 dan 5 ini. Mereka sedang mengalami masa pubertas dengan segala gejolak dan perubahannya. Dan waktu kita tenang, justru kita bisa menolong anak-anak untuk melatih tadi prefrontal cortexnya supaya mereka belajar untuk tidak bereaksi secara emosional, tapi dengan logis gitu, dengan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik gitu ya. Jadi kita tenang, anak-anak juga tenang. Terima kasih Bu Rika untuk sesi talk show ini. Saya tutup, saya kembalikan kepada Miss Grace, silahkan. Baik, terima kasih banyak untuk Miss Karisma, Ibu Rika, dan semua happy parents yang sudah bertanya. Banyak banget ya tadi pertanyaan yang bagus-bagus dan relate banget dalam menghadapi anak puber, baik sebagai orang tua ataupun juga sebagai bapak ibu guru di sekolah, termasuk juga guru BK. Semua semoga melalui jawaban yang sudah diberikan tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat kita tambah terinsight ya dengan materi hari ini. Nah, selanjutnya saya juga mau mengingatkan untuk happy parents bisa mengisi uh, evaluasi dan presensi dari acara hari ini. Nah, melalui link yang diberikan melalui kolom chat atau juga happy parents bisa scan dari QR code yang sudah tampil di layar. Seperti itu. Nah, happy parents, tidak terasa ya acara kita sekarang sudah berjalan dengan begitu cepat ya waktunya karena tadi diskusinya dan pemaparan materinya itu sangat menarik hari ini. Nah, baik sebelum mengakhiri acara hari ini, kami akan memberikan kesempatan mungkin untuk closing statement dari Ibu Rika sebagai pembicara. Ya, persilakan. Baik, Bapak Ibu, mendampingi anak-anak yang sedang bergejolak sekali emosinya, perilakunya lagi sangat challenging, kadang itu juga mudah men-trigger emosi kita. Kita jadi panik, kita juga jadi ikut marah, kita juga jadi halut, tuh. Tapi tugas salah satu peran utama orang tua adalah mendampingi mereka dalam masa-masa ini gitu. Dan bagi anak-anak, orang tua adalah tempat utama mereka untuk berpulang dan merasa aman. Kalau seandainya mereka tidak merasa aman untuk bercerita sama orang tua, memang mereka akan larinya ke teman, ke orang-orang yang salah, cari di sosial media dan sebagainya. Maka itu dari semua materi sex education yang bisa kita pelajari hari ini, saya juga ingin ingatkan untuk build the trust, the healthy connection gitu ya sama anak kita supaya ketika anak kita percaya, trust sama kita, dia mau terbuka. Ketika terbuka, kita tuh dengan lebih mudah bisa memupuk gitu ya dan menyirami hal-hal yang baik sama mereka. Gitu. Luar biasa sekali Ibu Rika. Boleh kita berikan apresiasi belum bentuk reaction untuk Ibu Rika. Baik.
Terima kasih banyak Ibu Rika untuk semua materi yang sudah diberikan hari ini, pembelajaran semua yang diberikan untuk kita semua hari ini, insight-insight, ilmu-ilmu juga yang diberikan hari ini. Jadi Happy Parents, hari ini kita sudah belajar bersama-sama ya mengenai bagaimana ternyata orang tua itu punya peran kunci yang penting untuk menghadapi anak-anak dalam usia pubertas ini. Dan ternyata kita harus menjadi partner ya, bagi anak itu dan membangun trust pada anak-anak kita supaya mereka bisa merasa aman terhadap kita dengan orang tuanya. Dan terakhir, tadi Ibu Rika bilang jangan lupa isi tangki cinta anak-anak kita. Dampingi selalu anak-anak kita saat mereka menghadapi masa pubertas ini, karena masa ini adalah God's given process. Jadi suatu hal yang indah dari Tuhan. Baik Happy Parents, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan doa tutup. Untuk doa tutup akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk Ibu Rika yang sudah memberikan ilmu-ilmu baru untuk kami. Terima kasih untuk insight yang sudah diberikan. Terima kasih juga Tuhan Yesus kalau semua acara yang kami laksanakan hari ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk semua Happy Parents yang boleh hadir hari ini. Semua juga informasi yang telah kami dapatkan hari ini. Terima kasih untuk semua berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa untuk pubertas yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan untuk setiap anak-anak kami, Tuhan akan pimpin setiap prosesnya, Tuhan akan bantu kami juga sebagai orang tua untuk bisa menghadapi anak-anak yang dalam menjalani masa pubertas ini, dan kami mau serahkan untuk seluruhnya ke dalam tangan Tuhan untuk kami dalam menjalani proses dari anak kami yang sedang pubertas, biar semuanya boleh Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Tuhan tolong kalau sebentar kami akan mengakhiri acara ini dan kami juga akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin untuk sisa hari kami hari ini, biar segala sesuatunya boleh ada dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Happy Parents, dengan ini berakhirlah maka acara parenting kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Ibu Rika dan semua Happy Parents yang sudah hadir. Sampai bertemu di Parenting Hope tahun depan. Saya Grace, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan salam parenting itu penting. Have you ever wondered what drives us? Curiosity ignites a spark in our eyes, propelling us to reach for more. At BPK Panabur, faith, science, and service are the cornerstones of our journey. We push boundaries, embrace innovation, and shape the future today. Kindergarten, to begin, where wonder ignites. Here, learning begins, beliefs take root, and the spirit of service blossoms. Elementary school, to explore, a haven for exploration. We nurture intellect, foster environmental awareness, and cultivate a deep connection to the divine. So Pooh thought and thought, but nothing came to mind. As little Pooh was busy thinking... Was he alone, miss? No, he was with his friend Gopher. Junior high school, to achieve, where potential takes flight. We empower you to understand, think critically, master languages, and build character anchored in Christian values. Senior high school, to create, the launchpad to a life of impact. We open doors to prestigious universities, ignite academic excellence, and equip you to carve your own path in the world. Evolution is our legacy. We strive for continuous improvement because excellence knows no bounds. At BPK Panabur, we nurture graduates who love God, ignite scientific advancements, and champion the good of humanity. Join BPK Panabur, be the generation that shapes tomorrow.
Perjalanan kehidupan dimulai sejak kanak-kanak dan akan terus berproses hingga dewasa. Layanan bimbingan dan konseling BPK Penabur Bandung hadir dengan semangat bertumbuh bersama untuk melayani Tuhan dari jenjang TK hingga SMA. Menyapa hati setiap siswa untuk menjadi teman diskusi dan berbagi. Menolong siswa mengenali diri dan mengembangkan potensinya dalam menggapai tujuan baik dalam hidup mereka. Layanan komunitas parenting penabur menggandeng orang tua melalui kelas parenting di YouTube dan Instagram, serta kelas Hope khusus untuk orang tua siswa BPK Penabur Bandung. Proses kehidupan membawa kita semua untuk bertumbuh bersama melalui in-house training, sharing session, dan komunitas yang mengembangkan kolaborasi dan empathic understanding. Guru BK pun mengalami pertumbuhan potensi dan spiritual. Layanan BK Digital turut memperlengkapi proses layanan konseling dalam pencatatan perkembangan siswa berkesinambungan, digital research, artikel sumber belajar, dan sebagainya. Pendidikan dan pengasuhan anak adalah tugas mulia dari Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk membantu mereka menemukan tujuan baik dalam hidup mereka, seperti yang telah Tuhan persiapkan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.